Menurutmu harimaumu menjadi peribahasa yang tepat untuk menggambarkan peristiwa pada pekan ini yang menyebabkan mundurnya Miftah Maulana dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden atau UKP bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Namun peristiwa blunder pernyataan para pejabat publik bukan kali pertama. Lalu bagaimana menyikapi pernyataan para pejabat yang tidak jarang empati dan kurang berhati-hati? Akan saya diskusikan bersama dengan redaktur pelaksana cnnindonesia.com Suryanto. Selamat malam Mas Suri. Selamat malam saja. Mas Suri, kita berangkat dari peristiwa terakhir dulu ya, sepekan ini, Miftah Maulana. Pertanyaannya sebenarnya masih ada aja yang membela Miftah Maulana karena dikatakan gaya dakwahnya memang seperti itu. Dapatkah sebenarnya dijustifikasi? Gimana sebenarnya harusnya kita memandang hal ini? Terlebih ya, Miftah Maulana sebelumnya sebagai pendakwah dan saat ini sebagai pejabat publik, mantan pejabat publik. Ya jelas tidak tepat kalau misalnya ada yang membela karena harus dibedakan Saza. Miftah Maulana yang dulu sebagai seorang penceramah yang dengan gayanya itu dan sekarang seorang pejabat publik yang dia tentu menjadi sorotan gitu saja. Jadi ya walaupun dulu statusnya bukan pejabat publik, seorang penceramah, tokoh agama, punya banyak pengikut, itu pun mungkin masih layak untuk diperdebatkan karena pernyataan-pernyataannya yang mungkin cenderung kasar dan apa ya, dan kurang pantas itu kan tentu bisa diikuti oleh pengikut, oleh mereka yang hadir di ceramahnya, karena kan kalau kita lihat video-video Miftah Maulana ini, terutama yang terakhir kemarin, kan bagaimana masa begitu ramai, berbagai kalangan ada di situ, mungkin di situ juga bahkan ada juga anak-anak yang hadir di situ. Tentu terlepas dia pejabat publik atau bukan, ketika dia eh, dianggap guru, dicontoh oleh banyak orang, tentu dia harus sebisa mungkin bisa menjaga lisannya gitu. Apalagi ketika dia berstatus sebagai pejabat publik, karena itu mungkin pernyataan-pernyataan dia ketika dia belum menjadi utusan khusus presiden, karena kan memang gaya Miftah Maulana ini diakui kan memang seperti ini sudah sejak lama. Tidak banyak diprotes orang, videonya juga kurang viral atau tidak viral. Tapi ketika dia menjadi pejabat publik, bagaimana respon masyarakat begitu luas gitu loh, sehingga dalam sepekan terakhir mungkin dia menjadi sumber pemberitaan baik di media sosial atau di media mainstream gitu saja. Jadi ya ketika dia berstatus sebagai pejabat publik, tentu ini sangat tidak tepat dan amat sangat tidak bisa menjadi alat pembenaran dengan menyatakan bahwa ini gaya dia, gaya lama dia. Karena dikhawatirkan banyak yang mencontoh pernyataan-pernyataan dia yang cenderung atau bernada kasar saja. Pernyataan blunder pejabat publik ini bukan kali pertama. Setelah Miftah pun kemudian jubir kantor kepresidenan, komunikasi kepresidenan Adhita Irawati juga blunder karena menyebutkan jelata, rakyat jelata. Kemudian sebelumnya setidaknya pada era Presiden Prabowo Subianto ada Yusril Ihiza Mahendra yang mengatakan tahun 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat, tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di tanah air beberapa puluh tahun terakhir. Kemudian ada Natalius Pigai pula yang meminta anggaran 20 triliun rupiah. Bukan hanya Natalius Pigai, ada beberapa menteri lain yang kemudian juga meminta anggaran yang fantastis di tengah kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang tidak fantastis. Mengapa melihat hal ini para pejabat publik seakan-akan empati? Kalau saya melihat ada beberapa faktor saja. Kalau mungkin ada faktor selip lidah atau dia salah menjawab. Misalnya kalau Yusril dulu dia mengakui tidak begitu mendengar pertanyaan wartawan, kurang lebih seperti itu kan kalau tidak salah alasannya saat itu. Yang kedua, Ibu Adhita kemarin itu memang dia mengakui salah menggunakan istilah, karena kan sudah ada sedikit penghalusan makna rakyat jelata gitu loh. Tapi ada beberapa faktor juga, misalnya mungkin ada faktor juga pejabat dia belum terbiasa atau belum punya pengalaman menjadi pejabat publik, misalnya seperti Natalius Pigai itu kan selama ini kita kenal sebagai aktivis dan komisioner Komnas HAM gitu loh.
Lalu Miftah ini kan baru kali ini juga menjadi pejabat publik. Hal ini tentu menjadi sebuah faktor tersendiri bagaimana mereka belum terbiasa kalau mereka itu menjadi sorotan, bagaimana pernyataan-pernyataan mereka itu harus diatur sedemikian rupa karena pasti menjadi konsumsi publik gitu, menjadi sorotan juga. Eh, Lalu yang faktor lain saja karena faktor media sosial, bagaimana sekarang keterbukaan informasi ini sedemikian masif, bagaimana informasi yang ada di media sosial itu akan cepat terblow up, diamplifikasi oleh media-media mainstream gitu loh. Kita lihat bagaimana eh, peristiwa video menghina Miftah Maula menghina Yati Pesek itu kan sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu gitu loh kan. Tapi ini cepat terblow up ketika ada satu kasus kemarin dengan ada media sosial itu langsung teramplifikasi sedemikian rupa. Ada satu kasus lagi bagaimana Menteri Desa saat ini Yandri Susanto dia Ya. menggunakan kop surat untuk kepentingan pribadinya gitu loh. Itu kalau misalnya tidak ada media sosial mungkin tidak akan seramai peristiwa kemarin kan sampai dia mendapat teguran dari sekretaris kabinet. Jadi ada beberapa faktor-faktor itu saja. Ya sangat kita sesalkan hal inilah karena kan Prabowo di awal-awal pemerintahan saat ini kan pasti berharap banyak terhadap dukungan publik gitu loh. Publik juga tentu berharap banyak dengan susunan kabinet yang sekarang, berharap bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ketika ada hal-hal yang kontroversial, yang remeh-temeh Ya. dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengelolaan negara. Tentu ini kan amat sangat disesalkan Ya, saja. baik Mas Suri. Namun dari catatan CNN Indonesia sendiri sebenarnya seberapa vital sih kalau kita juga melihat ke belakang ya, seberapa vital sebenarnya aspek komunikasi dalam bernegara khususnya pernyataan-pernyataan yang dilemparkan oleh para pejabat publik. Eh, Kalau saya melihat responnya cukup cukup baik lah selama ini. Misalnya kayak kalau kita lihat Yusril saat itu langsung mengkonfirmasi pernyataannya. Yandri juga langsung meminta maaf. Eh, Ardita juga langsung meminta maaf saat itu. Nah, yang agak complicated emang si Miftah Maulana ini saja. Karena apa? Karena memang bukan hanya satu pernyataannya yang dianggap kontroversial dan itu ada jejak digitalnya gitu loh. Mungkin kalau bahasa netizen itu mungkin kalau ada penyelam-penyelam handal yang mau menyelam lebih jauh di ceramah-ceramah Miftah Maulana ini mungkin nggak hanya beberapa aja sekarang yang dianggap kontroversial gitu loh Saza. Kalau dari yang ceramah yang tanggal 20 November itu kan eh, ada satu yang dipermasalahkan juga oleh netizen bagaimana dia bercanda Ya. meminta pasir untuk membersihkan tangannya kan setelah salaman dengan salah seorang santri yang memberi dia kopi gitu kan. Jadi Baik. ya eh, kalau memang kasusnya seperti Yusril lalu Adita Irawati kemarin mungkin cukup minta maaf dan meluruskan apa yang pernyataannya. Tapi kalau Miftah ini ya sudah cukup sulit kalau hanya Hmm. meminta maaf. Makanya kemarin memang mungkin tidak ada jalan lain selain dia mengundurkan diri gitu loh saya. Berbicara mengenai mengundurkan diri, apakah ini akan menjadi presiden yang baik atau yang buruk ke depannya bagi para pejabat publik? Apakah akan juga membuat para pejabat publik ini lebih hati-hati dengan gara-gara berbicara kemudian mundur dari jabatannya? Presidennya akan Ya seperti apa? tentu ini jadi sebuah pelajaran lah bagi para pejabat publik ini. Eh, Bagaimana mereka harus bisa memberikan pernyataan-pernyataan secara lebih baik, secara lebih tertata, yang bisa dipahami oleh publik dan tentu yang pasti tidak menyakiti gitu loh saja. Mungkin ada baiknya pejabat publik yang sekarang menjadi anggota kabinet Prabowo ini lebih fokus saja pada kerja-kerja bernegara, fokus saja eh, mengurusi rakyat lah. Karena kalau kita meminjam omongan Presiden Amerika Serikat Kennedy saat itu dia bilang bahwa loyalty to my party ends when loyalty to my country begins gitu loh. Jadi ya sudahlah kerja-kerja politik itu disingkirkan dulu gitu Hmm. loh kan. Kalau kita lihat misalnya saja kejadian 20 November kemarin itu kan aktivitas
mungkin aktivitas pribadinya Miftah lah karena dia mengisi ceramah gitu loh. Apakah itu kaitannya ada kaitannya dengan kegiatan dia sebagai utusan khusus presiden ya mungkin masih bisa diperdebatkan juga gitu loh. Bagaimana dulu Yandri Susanto mencampur adukan urusan pribadi dia dengan menggunakan kop surat gitu. Jadi ya sudahlah fokus saja dengan kerja-kerja bernegara, kerja-kerja mengurusi rakyat karena saat ini kan Prabowo juga sudah bilang beberapa kali bahwa tantangan ke depan itu sangat berat gitu loh. Ya. Kondisi global sedang tidak baik-baik saja gitu. Perang di sejumlah wilayah yang pasti akan berpengaruh di Indonesia itu belum selesai. Ini yang terbaru juga ada konflik lagi di Suriah gitu loh. Di kawasan kita konflik antara Cina dengan Taiwan itu juga bisa meledak sewaktu-waktu gitu loh saja. Jadi ya semoga kedepannya tidak ada hal yang remeh-temeh seperti ini yang justru menguras energi kita, menguras produktivitas kita. Lebih baik kita terutama para anggota kabinet ini lebih fokus bekerja untuk rakyat gitu. Yang harus digarisbawahi saja 2025 itu banyak pihak juga bilang banyak banyak kendala gitu loh. Di dalam negeri saja rakyat tahun depan itu lagi menghadapi PPN 25%, belum lagi wacana subsidi di berbagai sektor seperti BBM itu akan Baik. dialihkan ke sektor lain. Tentu ini menjadi sebuah pukulan tersendiri bagi Ya. rakyat. Jadi ya lebih baik fokus pada rakyat, bagaimana nanti jaring pengaman sosial ketika ada krisis Baik. itu rakyat bisa menerima dengan baik saja. Baik Mas Suri, bicara hati-hati dan fokus pada substansi itu yang harus dilakukan oleh para pejabat publik saat ini. Terima kasih Redaktur Pelaksana CNN Indonesia.com Suryanto telah bergabung bersama kami di Prime News.